Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita. Dan Al-Fatihah juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesabaran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadhihi kitab Syekh Barakatil Anam Abdullah Banglawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 82. 1 2 3 baris ketiga dari atas. Halaman 82 baris ketiga dari atas. Wa amma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ihsanu alal ashabi. Adapun berbuat baik kepada para sahabat, kepada teman-teman, kepada teman-teman kita, fahuwa ma'murun bihi, hal itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini kitab yang luar biasa. Iman dibahas, kemudian ketakwaan dibahas, rukun Islam dibahas, kemudian sampai zakat semua, puasa, zakat, haji dibahas, sampai hak-hak bertetangga dibahas, sampai hak-hak teman juga dibahas. Jadi kalau kita ingin tahu ajaran Islam yang komprehensif, pakailah kitab ini, An-Nasaihud Diniyah. Kalau kita sulit bacanya, terjemahnya juga insya Allah sudah ada, cari saja di toko buku. Jadi kalau kita ingin tahu perintah-perintah Allah apa, ingin melaksanakan ajaran Islam dengan mudah, belilah terjemah An-Nasaihud Diniyah. Semua dibahas, cuma memang tidak lengkap. Contohnya tentang sholat dibahas perintahnya, tapi mau lengkapnya ilmu fikih. Zakat dibahas seluruhnya, tapi ada yang lebih lengkap ilmu fikih. Tetap semuanya lengkap, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Mau lengkapnya ke ilmu fikih. Nah ini contohnya semua dibahas di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sehingga insya Allah kalau kita mengamalkan An-Nasaihud Diniyah, itu insya Allah keimanan kita, keislaman kita insya Allah lengkap, hadirin sekalian.
Wa ammal ihsanu alal ashabi, adapun berbuat baik kepada para sahabat atau teman-teman, fahuwa ma'murun, itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang berbuat baik kepada teman. Ya, berbuat baik kepada sahabat. Sahabat dan teman dalam konteks ini kita samakan. Ya, meskipun sahabat itu lebih akrab dari teman. Teman bahasa Arabnya sodiqun, sahabat bahasa Arabnya sahabatun, jamaahnya ashab. Nah, kita samakan ashab dan teman dalam konteks ini. Dalam konteks ini, jadi kita berbuat baik kepada sahabat maupun teman itu diperintahkan oleh Allah. Wa muraghabun fihi, dianjurkan oleh Allah. Wa mandubun ilaihi, disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil ashabi, sahabat-sahabat itu mempunyai hukukun, hak-hak. Jadi sahabat itu mempunyai hak, tajibu mura'atuha, yang wajib bagi kita menjaga hak-hak tersebut. Jadi kalau kita punya teman, kita punya kewajiban kepada teman, seperti teman pun punya kewajiban kepada kita, karena kita saling berteman, hadirin sekalian. Jadi hak teman itu punya hak, kita sebagai teman juga punya hak. Jadi kita punya kewajiban yang harus dilakukan kepada teman. Wa yata'akkadul muhafadzatu, dan sunnah muakkad menjaga, memelihara hak-hak tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayatnya sama dengan ayat yang kemarin, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was sahibi bil jambi, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala yang berbunyi was sahibi bil jambi. Jadi wasohibi bil jambi artinya berbuat baik kepada teman dan sahabat. Sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat, kepada kerabat jauh, kepada tetangga dekat, kepada tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. Kemudian seterusnya sampai wasohibi bil jambi, berbuat baiklah kepada teman-teman kita. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada teman maupun sahabat. Jadi berbuat baik kepada teman dan sahabat perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dilengkap langsung kepada ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah yang berbunyi wasohibi bil jambi, berbuat baiklah kepada teman-teman ataupun para sahabat. Warawa anhu alaihi afdhalus salati wassalam, Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, semoga keutamaan salam dan tercurah kepada Rasulullah, meriwayatkan annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibin, tidaklah seorang sahabat, yashabu sahiban, yang memiliki sahabat, walau sa'atan, walaupun satu saat itu sekitar 1 jam atau lebih, min naharin, pada waktu siang, illa, kecuali orang itu su'ila, akan ditanya oleh Allah, an sahabatihi, terhadap sahabatnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang yang punya sahabat akan ditanya oleh Allah berbuat baik apa tidak kepada sahabatnya, walaupun dia bersahabat itu 1 saat pada siang hari. Misalkan kita berada di kereta, lalu kita naik kereta, ada tempat duduk, lalu kita duduk di situ. Nah, itu sahabat kurang lebih sekitar 1 jam di siang hari, atau setengah hari kita bersahabat dengan orang tersebut. Nah, itu akan ditanya apakah kita berbuat baik kepada sahabat atau tidak. Apalagi sahabat yang lebih
lama lagi, apabila kenalan lama, itu pun akan ditanya oleh Allah, apakah kita berbuat baik atau tidak kepada sahabat kita. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, apakah berbuat baik kepada sahabat atau tidak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah hal aqama fiha haqqallah, apakah kamu menegakkan haknya Allah, au adaahu, atau menyia-nyiakan hak Allah. Apa itu menegakkan hak Allah atau menyia-nyiakan hak Allah? Ada sahabat nggak sholat, kita biarin, nggak mau ngebilangin. Nggak ngebilanginnya adalah kita tidak melaksanakan hak sahabat, karena sahabat itu ingin sahabatnya dalam keadaan baik. Nah, dalam keadaan baik berarti kita salah satunya menasehati. Minimal kita sudah menasehati. Kalau misalkan kita tidak menasehati, maka akan ditanya juga oleh Allah. Jadi kita minimal sudah ngasih tahu, kamu kok nggak sholat? Nah, dia biasanya banyak alasan-alasan. Yang penting kita sudah menasehati. Jadi hak Allah itu kita tunaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairul ashabi, sebaik-baik sahabat, khairuhum, adalah orang yang paling baik, li sahibihi, bagi sahabatnya. Jadi sahabat yang paling baik adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani, sebaik-baik tetangga adalah khairuhum lijarihi, adalah orang yang paling baik untuk tetangganya. Jadi orang yang paling berbuat baik kepada tetangga itu sebaik-baik tetangga. Ada satu kisah ketika selesai perang Uhud. Ketika selesai perang Uhud, banyak mayat-mayat muslim ataupun orang yang terluka dan hendak meninggal dunia. Pada saat itu Umar bin Khattab mencari. Kemudian ada orang yang ingin meninggal dunia, akan meninggal dunia, lalu dia kasih air minum karena dia kehausan. Ketika dia akan kehausan, akan minum, dia lihat sebelahnya ada yang kehausan lagi, maka mulutnya ditutup. Maksudnya memberi isyarat kepada Umar bin Khattab, tolong teman saya saja yang diberikan air, dia lebih membutuhkan. Dia tetap nutup, nggak mau. Akhirnya Umar kembali ke tempat temannya yang juga sama kehausan. Ketika kehausan, dia lihat teman sebelahnya ada lagi yang kehausan lagi. Dia nutup, nggak mau minum sebelum temannya diberi minum. Dia memberi isyarat, teman saya saja yang diberi minum. Terus begitu, 3 orang. Akhirnya Umar ke teman yang satunya lagi untuk diberi minum. Lalu dia sudah meninggal. Lalu kembali ke temannya, sudah meninggal juga. Ke temannya sudah meninggal dunia. Begitulah sahabat dari sahabat-sahabat Rasul, yaitu mendahulukan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Nah, kita belum bisa seperti itu. Kita butuh uang. Sahabat butuh uang. Lalu kita menyembunyikan keperluan kita. Nih, saya pinjemin dulu. Nih, saya kasih. Nah, itu sahabat terbaik. Nah, kita belum bisa. Minimal kita mah nggak dibayar. Iya, zaman sekarang ya dibayar. Iya, orang yang zaman sekarang yang nggak dibayar. Nah, kurang lebih begitulah persahabatan di zaman Rasul, itu luar biasa. Ya, jadi persahabatan di zaman Rasul mendahulukan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Suatu ketika ada sahabat Rasul yang kedatangan tamu. Dia nggak punya makanan, punya satu kurang lebih, kita umpamakan nasi. Lalu tolong, tamu saya mau datang. Lalu tolong pada saat dia juga dari jauh. Tolong kalau dia datang, nasi itu dihidangkan di depan, dihidangkan di meja, lalu ya lampu dimatiin, pura-pura makan. Jadi sahabatnya itu ngambil sepuasnya dari nasi yang ada di
dihidangkannya, padahal segitu-gitunya. Lalu yang satu keluarga itu pura-pura ngambil nasi, pura-pura makan, padahal nggak makan. Sampai kenyang, sampai selesai semua, sahabatnya puas, dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah begitu persahabatan di zaman Rasul, yaitu mendahulukan sahabat daripada dirinya sendiri. Nah kita ini batasannya adalah berbuat baik. Jadi kita berbuat baik, kita punya duit, teman lagi susah, pinjemin. Kita punya duit, teman belum makan, kita bayarin. Nah minimal kita seperti itu. Kalau kita susah ya kita ngomong, saya juga lagi nggak punya, begitu. Nah tapi kurang lebih seperti itu. Maka kita memberikan hak sahabat kita, hadirin sekalian. Jadi kita memberikan hak sahabat terutama untuk urusan akhirat. Kan sahabat itu ingin temannya bahagia, ingin temannya baik. Maka kita menasehati juga jika dia berbuat salah, kita nasihati agar kembali ke jalan Allah, dan menasihati jika dia melanggar perintah Allah dan tidak mau mengerjakannya. Minimal kita udah ngasih tahu. Lalu kita terbebas dari haknya Allah. Insya Allah kita termasuk orang yang bersahabat dengan baik, diri sekalian. Ya, hak sahabat masih panjang. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ilmu yang telah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.